Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Shalom. Selamat siang, baik-baik Puji semua. Tuhan. Puji syukur. Terima kasih Bu. Puji syukur untuk kesempatan boleh beribadah di ruang virtual hari ini. Kami ucapkan selamat datang di ibadah persekutuan doa BPS 1 April 2022 dengan tema membangun disiplin rohani. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali datang bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh terus lihat di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi siang hari ini untuk boleh datang bersama-sama di dalam ruang virtual ini untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk boleh belajar melalui firman-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong setiap kami untuk boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau, menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami hari ini ya Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk boleh fokus kepada Tuhan, fokus di dalam memuji Engkau, bahkan juga belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan, bahkan jaringan internet, juga setiap software yang digunakan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati, supaya semuanya boleh menolong kami bertemu dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bernyanyi, saya mengundang kita untuk masing-masing mungkin melihat yang di kantor, melihat keluar jendela mungkin, atau yang di rumah juga melihat sebentar keluar. Siang ini suasana di sana apakah sedang terang atau sedang mendung mungkin? Mungkin ada satu orang atau Bapak Ibu yang mau bercerita di sana suasananya seperti apa? Mungkin Bu Elda? Gimana Bu di Jakarta? Ya, makasih. Di sini cerah setelah kemarin hujan sore-sore, hari ini cukup cerah. Oke, Tuhan, thank you Bu. Saya juga lagi di Kabupaten Dairi, Bapak Ibu, di Sumatera Utara juga sedang sangat cerah suasana hari ini ya. Daud menuliskan di Mazmur 136, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di tengah segala ketidakdisiplinan kita secara rohani pun, Dia tetap Tuhan yang terus menyatakan kasih-Nya dan rindunya untuk terus bersekutu dengan kita. Mari dengan hati yang penuh syukur, kita naikkan pujian atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama bernyanyi seindah siang disinari terang. Sinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Terpujilah Tuhan yang terus menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita, Tuhan yang tetap setia untuk mengajar dan membawa kita berelasi dengan Dia. Mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati, kita sujud di hadapan Tuhan, membuka hati dan seluruh jiwa kita untuk menikmati firman-Nya. Setelah pujian ini, kami mengundang Bapak Pendeta Samuel Akihari untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Kita bersama menyanyikan pujian Penuhkanlah Bejana. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, karena pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama
mempercakapkan firman Tuhan di tengah-tengah minggu kerja kami. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini menolong kami untuk tetap menjaga kewarasan iman, supaya kami boleh terus menghayati panggilan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan juga kesulitan, di mana kami perlu untuk terus mewujud nyatakan iman kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena itu kiranya Tuhan memberkati pelayanan firman kami pada hari ini, supaya seluruh proses boleh terjadi dalam kasih karunia-Mu, dan Tuhan juga menopang kami di tempat-tempat di mana kami berada dengan semua fasilitas yang kami pakai, agar semuanya boleh menjadi sarana yang boleh menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan yang paling utama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat siang. Saya dapat kabar kalau ini dari mana-mana BPS, dari berbagai tempat. Kalau nggak pandemi nggak bisa ya. Jadi ada sisi positifnya, pandemi kita bisa berkumpul, bisa saling kenal, dan boleh berjumpa lewat layanan Zoom ini. Saudara, hari ini saya bacakan bagian bacaan kita dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita menjadi dasar dari perenungan kita pada siang hari ini. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saya ulang sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan kita, dan tema kita pada hari ini adalah disiplin rohani. Mungkin saya mulai dengan, ada Bapak, Ibu, atau Ibu-ibu, saudari-saudari yang ada di sini, bapak-bapak juga belakangan lebih perhatikan kesehatan ya. Apakah ada yang sedang dalam program diet? Ya, nah banyak yang ketawa nih, saya lihat ibu-ibu. Oh, ada juga, ada mas-mas ya, Mas Alan juga ketawa ya. Mas Alan nggak perlu diet ya, udah bugar kayaknya ya. Nah, saya mulai dengan diet ya. Orang itu kalau mereka ada dalam pola diet, itu tantangannya banyak sekali. Ya, godaannya banyak banget. Mau memulainya susah, bukan susah. Mau memulainya tuh bergumul banget. Sedang dalam proses berjuang dengan luar biasa. Udah mendekati target, kadangkala tantangan dan godaan semakin banyak. Biasanya begini, kalau ketemu dengan makanan enak, nanti deh hari Senin baru saya diet. Atau nanti deh besok baru saya diet gitu ya. Tapi kalau udah di tengah-tengah program, lalu kemudian tergoda, biasanya orang bilang apa? Nggak apa-apalah, ini namanya juga bagian dari self-love. Lagi terkenal sekarang tuh konsep tentang bagaimana orang self-love, mencintai diri sendiri. Ini bagian dari kasih reward buat diri kita, jangan terlalu keras-keras sama diri sendiri gitu. Orang banyak permisif. Nah, Bapak Ibu, saya pakai pola ini sebagai sebuah contoh bahwa untuk disiplin itu kadangkala kita berjuangnya nggak gampang. Untuk bergumul itu kadangkala, untuk disiplin itu kita berjuangnya habis-habisan. Tantangannya banyak, godaannya banyak. Belum lagi teman-teman yang sebenarnya bukan mereka tidak mendukung, tapi kadangkala mereka menggoda kita dengan cara-cara yang menyenangkan. Yuk, saya bawa babi panggang nih, gitu ya. Enak banget loh, kriuk-kriuk lagi baru saya panasin di oven gitu ya, buka wanginya minta ampun. Atau mereka dengan sengaja makan makanan enak di hadapan kita sebagai bentuk bagaimana ya namanya juga teman gitu ya, kadang-kala ngebully dalam cara-cara yang menyenangkan, quote-unquote, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, karena itu pada siang hari ini tema kita adalah disiplin rohani. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa termotivasi dengan menjalankan proses ini. Tapi kita mengajak kita lihat bahan kita dulu. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8. Ini kira-kira percakapan antara Paulus dan Timotius dalam rangka Timotius kan sedang dididik untuk menjadi gembala jemaat. Karena itu ada banyak hal yang Paulus sampaikan kepada Timotius, dan salah satunya adalah tentang bagaimana memanage kehidupan disiplin dalam rohaninya. Karena itu dia mengatakan begini, latihlah dirimu beribadah.
Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Menariknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam teks-teks berbahasa Inggris dia mengatakan latihlah dirimu dalam kesalehan. Ya, kalau diplesetin, orang biasa beberapa pakar biblika plesetin istilahnya godliness atau godly. Jadi itu kemudian mereka bilang begini, latihlah dirimu untuk ada pada jalurnya Tuhan. Ya. Jadi bukan semata-mata ibadah dalam konsep ritual. Sebab kalau kita baca teksnya dalam konteks ibadah, maka nanti orang bisa hanya membatasi itu pada konsep ritual keagamaan, ritus, sebagaimana yang sedang kita lakukan. Bukan itu tujuannya, bukan itu maksudnya. Tapi ketika Paulus mengajak Timotius untuk melatih diri di dalam hal beribadah, dalam arti kesalehan, dalam arti melatih diri untuk tetap ada dalam garisnya Tuhan, dalam areanya Tuhan, godliness sebagai bentuk plesetan, maka dia mau bilang bahwa hidup di dalam kesalehan, hidup dalam garisnya Tuhan itu dia melampaui ritus keagamaan. Dia melampaui ritus-ritus ibadah kita. Sebab ketika orang mau mulai untuk hidup dalam kesalehan di dalam range-nya Tuhan, maka pertama-tama dia butuh yang disebut dengan komitmen. Gitu ya. Kalau hanya untuk ikut ibadah saja secara ritual, saya pikir nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit bagi kita Bapak Ibu ya. Kalau hanya untuk ibadah, apalagi sekarang. Saya nggak tahu Bapak Ibu di daerah sudah mulai ibadahnya onsite atau belum, tapi kami tempat saya di GKI sebagian besar kami masih dalam versi online ya. Beberapa jemaat bilang udah mulai nyaman nih dengan online, bahaya nih kalau begitu ya. Udah mulai nyaman, udah nggak perlu pergi-pergi lagi keluar rumah ya. Makanya kami lagi terus mendidik orang supaya mereka betul-betul menghayati kehidupan persekutuan dalam situasi kita sekarang. Nah, tapi ibadah bukan dalam konteks ritus ya. Makanya dia lanjutkan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kesalehan itu ada pada range-nya Tuhan, itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di dalam beberapa pemahaman tentang konteks ini, dia mengilustrasikan dengan gimnastik, dengan orang yang suka dengan kehidupan kebugaran gitu ya Bapak Ibu dan Saudara, dan pola latihan kayak begitu terbatas. Kalau umur sudah nggak bisa, juga orang udah nggak bisa angkat beban dan seterusnya karena masa otot juga berkurang, banyak keterbatasannya. Tapi ketika dia mengatakan bahwa hidup dalam kesalehan, latihan untuk hidup dalam range-nya Tuhan itu berguna dalam segala hal, bukan hanya pada hidup masa kini tapi juga hidup pada yang akan datang. Dia mau bilang begini, bahwa ketika orang melatih diri dalam kesalehan, orang melatih diri di dalam range-nya Tuhan, dalam garisnya Tuhan, dan mereka hidup pada cara seperti itu, maka dia punya kaitan dengan beberapa istilah. Endurance, orang punya ketahanan untuk menjalani hidup. Ada juga istilahnya orang punya resilience, orang punya daya lenting untuk menjalani hidup. Tapi juga kemudian dikatakan orang pada akhirnya punya apa yang disebut dengan ketahanan spiritual. Orang punya benteng iman yang kuat untuk menjalani hidupnya. Orang kalau cuma latihan badani saja mungkin dia bisa tahan terhadap hal-hal yang ekstrim dengan cuaca karena daya imunnya bagus ya. Tapi belum tentu bahwa dia tangguh menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Ya, zaman sekarang kan banyak orang yang rapuh. Zaman sekarang ini banyak orang yang kelihatannya kuat di luar tapi kemudian rapuh di dalam, kopong kehidupan imannya. Mengapa? Karena tidak biasa men-treat diri, tidak pernah melatih diri dalam apa yang kita sedang bicarakan. Nah, ketika orang belajar melatih diri dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal kerohanian, disiplin rohani, nanti kita akan lihat macamnya, maka pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang punya ketahanan iman yang bagus. Mereka punya endurance, mereka punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, pergumulan yang dapat saja menghancurkan kehidupan beriman kita. Orang yang kalau punya latihan kesalehannya bagus, dia tahan terhadap godaan. Ya, itu sama kayak tadi ya kalau di ilustrasi di awal kayak orang diet. Kalau orang diet mereka punya disiplinnya bagus, mereka punya endurance-nya bagus. Orang mau kasih godaan makanan seperti apapun, mereka tahu bahwa mereka ada dalam sebuah proses untuk membawa diri menjadi jauh lebih sehat.
Ya, maka ketika kita sedang bergumul di dalam disiplin rohani, dalam latihan kesalehan, masalahnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala kalau kita ada dalam pola seperti ini bukan barang yang sekali jadi instan ya. Jadi kadang-kadang kalau saudara berdoa, Tuhan karuniakan saya kesabaran ya. Tuhan nggak kemudian kasih paket sabar, plung, itu enggak ya. Tapi Tuhan kemudian menghadirkan teman-teman kantor yang menyebalkan, orang rumah yang mengesalkan. Tuhan kemudian menghadirkan kepada kita mungkin kemacetan-kemacetan, dia mengizinkan itu terjadi. Dia membawa kepada kita banyak tantangan di pekerjaan, atasan yang tidak menyenangkan, yang demanding, ya, dan hal-hal yang serupa itu. Dan disitulah kita belajar untuk bagaimana membentuk diri kita lewat seluruh proses menjadi pribadi yang sabar. Itu contoh. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang disiplin rohani, ini ada banyak macam. Thomas Aquinas punya 50 macam latihan disiplin rohani. Tapi saya cuma mau bahas yang sederhana saja, paling enggak 3 deh. 3 aja kalau kita lihat. Masing-masing orang nge-assess diri sendiri ya. Kalau kita bicara tentang disiplin, kalau kita bicara tentang disiplin rohani dalam hal berdoa saja, pertanyaannya adalah kita coba cek bagaimana kehidupan doa kita. Kalau saya cek pada Bapak Ibu dan saudara, doa makannya sama nggak dari dulu sampai sekarang? Coba ingat, ya. Dari berbagai pengalaman saya menemukan banyak orang Kristen doa makannya sama. Kadang-kala dari kecil sampai udah segede-gede begini nih, doa makannya sama. Padahal yang dia makan macam-macam. Mengapa? Jangan-jangan doa jadi sebuah aktivasi rutin. Yang kadang waktu lagi ngucapin juga pikiran nggak ke Tuhan, ya, karena udah saking rutinnya, udah mekanisme, ya. Oke, coba cek ya Bapak Ibu, doanya sama atau enggak. Atau kemudian kalau kita bicara tentang disiplin rohani, bagaimana kita punya ketahanan untuk reguler dalam hidup berdoa. Bagaimana kita punya jadwal yang kita sengajakan untuk berdoa. Jangan-jangan kita berdoa itu hanya sebagai upaya untuk kalau lagi butuh saja dengan Tuhan. Ya. Jangan-jangan begitu ya. Kalau saya lihat teman-teman saya yang muslim, mereka rajin sekali ya. Beberapa teman muslim saya, teman kuliah saya lagi studi lagi. Beberapa teman kuliah saya tuh sangat disiplin dalam hidup berdoa, doa 5 waktu mereka. Jadi kadang-kala kalau lagi ujian, kalau lagi kuliah begitu, mereka izin untuk matiin kamera, mereka mau sholat dulu. Ya, mereka 1 hari 5 kali. Kadang-kala orang Kristen juga 5 kali juga. Bangun pagi, makan 3 kali, tidur 5 waktu. Itu pun kalau makan nggak kelaparan, tidur nggak kegantukan. Ya, ada yang doa pas waktu yang kelima tidur, mau doa pas mau tidur doa, aminnya baru besok pagi. Ya, Bapak Ibu dan saudara, ini menjadi persoalan bagi kita semua. Itu hal yang sederhana. Ketika kita dan karena itu namanya disiplin harus disengajakan. Jadi orang berdoa juga harus sengaja menyediakan waktu untuk berdoa. Kapan waktunya kita yang atur karena kita punya ritme hidup sendiri dengan berbagai aktivitas. Tapi yang paling penting adalah orang belajar untuk menyengajakan waktu untuk disiplin yang satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, adalah firman, merenungkan kebenaran firman. Persoalannya adalah seberapa tekun kita mendengarkan atau seberapa tekun secara mandiri kita mau belajar untuk merenungkan firman. Ya. Memulainya sulit, mempertahankannya jauh lebih sulit. Ya. Seberapa jauh kita punya saat teduh yang baik, yang tertata dengan penuh kesengajaan. Karena kita merasa kita membutuhkannya dalam hidup. Ya, ada orang yang saya nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak, tapi beberapa anak muda beberapa tahun yang lalu mengatakan saya saat teduh tiap hari Pak Sem kalau lagi mau berangkat ke kantor, ketik reks pasti firman, nanti saat teduhnya di lampu merah. Ya, kata-kata ayat Alkitabnya cuma dicuplik 1-2 kata begitu ya, lalu kemudian kalimatnya 1-2 kalimat dan dia merasa saat teduh. Enggak, itu bukan saat teduh. Sebab waktu teduh sama dengan waktu doa, kesempatan untuk merenungkan firman adalah sesuatu yang kita sengajakan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang belum menikah mau ketemu gebetan aja mesti disengajakan.
Mau main ke rumah calon mertua aja mesti nanya dulu, kondisinya oke nggak buat saya datang. Bapak Ibu mau ketemu atasan aja pasti ada janjinya dulu, disengajakan dulu. Masa mau bertemu dengan Tuhan nggak bikin schedule-nya? Jadi kalau kita bicara tentang disiplin rohani, maka saudara harus menetapkan kapan waktu yang saudara sediakan. Bukan waktu yang disisakan, tapi waktu yang disediakan untuk hidup dalam disiplin dalam hal merenungkan kebenaran firman. Yang ketiga, yang terakhir dari bentuk disiplin rohani, karena nggak mungkin bahas 50-50-nya. Sekarang kan kita ada pada masa-masa raya Prapaskah. Salah satu disiplin rohani pada masa raya Prapaskah adalah berpantang, ya, penyangkalan diri istilahnya. Bagi beberapa gereja, termasuk gereja saya, melakukan aksi penyangkalan diri, ya. Jadi penyangkalan diri itu misalnya saya berpantang untuk menikmati apa yang membawa kesenangan bagi diri sendiri, lalu kompensasinya atau misalnya dalam bentuk materinya saya sisihkan untuk sebuah proyek tertentu. Jadi contoh misalnya, aduh saya ini paling nggak bisa kalau nggak makan babi panggang yang kriuk-kriuk, contoh ya. Tapi karena saya sedang berpantang, maka selama masa Prapaskah saya tidak akan memakan babi panggang, tapi uang yang biasa saya pakai untuk membeli babi panggang, saya sisihkan untuk membantu saudara saya dalam proyek tertentu. Itu namanya berpantang. Ya, itu bentuk dari disiplin rohani. Itu bentuk dari bagaimana kita mendisiplinkan diri. Karena kita belajar untuk men-treat diri kita sedemikian rupa, supaya kita mampu menguasai atau mengontrol diri kita di dalam segala sesuatu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita bicara dalam konteks ini, 3 tadi saja ya, berdoa, baca firman, dan berpantang karena kita dalam masa Prapaskah, maka persoalannya adalah yang kayak begini kita bisa atau enggak. Banyak kali orang Kristen kalau berpantang begini, makan memakan, nanti uangnya tetap aja disisihkan. Itu bukan berpantang namanya. Ya, kalau saudara ingin sekali misalnya, udah pengen ganti jam tangan baru ya, tapi karena saudara berpantang, saudara belajar mengendalikan diri dan saudara merasa itu nggak penting-penting amat, maka uangnya saudara sisihkan untuk proyek kebaikan bagi orang, ya. Bukan kemudian jamnya beli, nanti kalau mau proyek juga duitnya ada. Itu bukan berpantang namanya. Jadi berpantang untuk kita kehilangan sesuatu untuk menghadirkan sesuatu. Ya, itu hal-hal yang perlu kita bicarakan. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu dan Saudara, itu cuma contoh 3 hal saja yang kita coba assess pada diri kita sendiri, seberapa jauh kita mampu untuk mewujud nyatakan itu dalam kehidupan bersama. Maka persoalan yang berikut adalah ketika kita telah mulai belajar untuk masuk dalam disiplin rohani, maka kita akan, kalau kita kemudian belajar dengan komitmen yang sungguh, maka pada akhirnya kita menemukan bahwa itu sudah menjadi sebuah lifestyle kita. Dan kita nggak bisa hidup tanpa itu. Ya, sama kayak misalnya seorang yang memutuskan untuk menjadi vegetarian misalnya, awalnya susah. Ya, malah mohon maaf, kadang-kala jadi memanipulasi diri ya, bikin daging tapi bentuknya daging stick tapi dari nangka misalnya gitu ya. Hanya untuk memenuhi selera dan seterusnya. Tapi yang saya maksudkan adalah pada akhirnya mereka jadi orang-orang yang terbiasa. Ya, mereka bukan lagi masalah. Bukan lagi masalah ketika mereka tidak makan daging misalnya. Karena sudah terbiasa. Orang kalau mulai diet dan orang mulai belajar untuk mengatur pola makannya, lama-lama jadi terbiasa. Sama juga dengan disiplin rohani. Ketika saudara dan saya mulai membiasakannya pelan-pelan dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, lama-kelamaan itu menjadi sebuah siklus dari lifestyle kita. Kita nggak bisa tuh hidup tanpa berdoa secara rutin. Kita nggak bisa hidup tanpa menyediakan waktu untuk bersaat teduh, merenungkan firman. Nggak bisa. Saya sudah nggak bisa untuk tidak melakukan itu. Mengapa? Karena sudah menjadi bagian dari hidup saya. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita bicara dalam konteks disiplin rohani? Sebagaimana tadi di awal saya sempat singgung sebentar, disiplin rohani ini pada akhirnya membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Disiplin rohani pada akhirnya menolong kita menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas iman yang kuat. Ya. Dengan kata lain, hidup di luar kita tuh mau separah apapun, tapi orang yang terbiasa dengan disiplin rohani, mereka punya resilience begitu bagus. Mereka punya
daya lenting iman yang kuat. Mereka punya ketahanan iman yang bagus. Sehingga mereka mampu menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, godaan, dan hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan beriman mereka. Mungkin saudara bisa melihat dalam lingkup kehidupan saudara sehari mungkin ya, orang yang, maksud saya, orang yang menurut kita kehidupan spiritualnya bagus ya, itu terlihat ya bukan dari ritual keagamaan ya, tapi dari value, dari nilai-nilai yang dia bangun, dari gambaran dunia dia, dari bagaimana dia memandang suatu peristiwa atau suatu situasi ya, itu membentuk diri dengan baik. Maka kadang-kadang kita melihat bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbeda sekali. Banyak orang melihat dari perspektif negatif, tapi mereka mampu menemukan hal yang positif. Banyak orang melihat seperti orang pada umumnya yang hanya berpatokan kepada hal-hal yang bersifat kulit luar. Tapi orang-orang ini mampu melihat sampai ke dalaman bagian yang utama dari kehidupan iman itu sendiri. Artinya dengan kata lain, orang mampu untuk menjangkau isi hati Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, membentuk diri dan membiasakan diri dalam disiplin rohani itu tidak akan ada ruginya. Nggak akan pernah ada ruginya. Malah semakin saudara hidup dalam disiplin rohani, saudara akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau saudara sudah mulai mengerti apa yang Tuhan mau, hidup ini mau serumit apapun, kita selalu saja menemukan hal-hal terbaik yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Solar mau susah, minyak goreng mau susah, gitu ya. Tapi orang dengan ketahanan iman yang bagus, mereka selalu punya perspektif yang bagus untuk merespon berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Saudara bertemu dengan orang yang menyebalkan, maka orang yang punya disiplin rohani yang tinggi, dia akan mengatakan, Tuhan menggunakannya untuk terus mengingatkan saya supaya menjadi pribadi yang sabar. Tapi kalau orang yang tidak mau berdisiplin dalam rohani, mengatakan, wah ini orang nih, kalau nggak ingat-ingat nih ya, gitu ya. Lama-lama kita sendiri yang makin kesal. Ya. Pada akhirnya, orang yang punya disiplin rohani yang bagus, mereka dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ada orang bijak mengatakan kesulitan dan penderitaan itu datang karena banyak maunya. Dan dalam beberapa research yang dilakukan, orang menemukan bahwa 90% persoalan manusia itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, 90% itu berasal dari kita loh Bapak Ibu, bukan dari orang lain. Ya, contoh sederhana begini, tiba-tiba kita bisa kesel sama orang yang kita nggak kenal. Ya, tiba-tiba kita bisa kesel sama orang yang kita nggak kenal hanya karena lihat orang itu bertingkah di mall atau bertingkah di jalan di mana kita lihat gitu ya. Karena kita nggak kenal, kita jadi kesel, moodnya hilang. Itu contoh bahwa 90% persoalan itu datangnya dari kita. Tapi orang dengan disiplin rohani yang bagus, mereka mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mereka tidak di-trigger atau mereka tidak dikendalikan oleh perilaku atau reaksi orang lain, tapi mereka bertanggung jawab terhadap diri dan perilaku mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kira-kira itu yang saya mau sampaikan bagi kita. Dan proyeknya, kalau mau bikin proyek, 3 tadi deh. 3 tadi aja. Coba saudara-saudara mulai menyediakan waktu yang khusus untuk boleh berdoa, membaca firman. Dan kalau memang selama masa prapaskah saudara juga mau ambil bagian dalam tindakan penyangkala diri, coba juga 3 hal itu. Ya, coba aja 1 minggu pertama ya. Lalu saudara tolong saling sharing di antara teman-teman di kantor masing-masingnya apa yang saudara rasakan dengan pola-pola disiplin rohani seperti ini. Tapi endingnya ketika itu telah menjadi kebiasaan, telah menjadi habit bagi kehidupan saudara, maka saudara akan menemukan bahwa Anda semua bertumbuh menjadi pribadi terbaik versi Tuhan. Ya. Jadi mungkin kalau sekarang orang sudah 5G, ya mungkin saudara sudah menuju 6G mungkin dalam kehidupan beriman gitu ya.
karena saudara membiasakan diri untuk itu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan ke Sasya. Terima kasih Bapak Pendeta. Saya izin sharing sebagian yang saya nikmati dari apa yang Bapak Pendeta tadi boleh bagikan. Saya sangat terberkati bagaimana membiasakan disiplin rohani itu. Tadi ada kalimat Bapak Pendeta yang bilang pelan-pelan sampai itu menjadi siklus, menjadi lifestyle baru gitu ya. Dan bagaimana akhirnya kita akan punya kelentingan iman itu di titik kita bisa menjangkau isi hati Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan maksud. Saya sangat merasa terberkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada pengurus kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat siang semuanya. Saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, hari Jumat, 1 April 2022. Mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Samuel Akihari. Tuhan, Sama Bu Elda. ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim yang melayani hari ini. Terima kasih juga untuk MC kita hari ini, ada Saudari Sasya. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati pelayanan saudara-saudari. Kehadiran pada ibadah pekan lalu melalui Zoom itu ada sebanyak 40 orang dan 25 orangnya melalui YouTube. Persembahan jemaat untuk minggu lalu sebesar Rp360.000. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening Persekutuan Doa BPS atas nama Ibu Dewi Rismaya Marpaung di rekening BRI nomor 1257 0100753907 atau bisa juga melalui OVO di 081280190002. Jika di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan secara khusus, PDBPS juga memiliki tim doa. Bisa juga menghubungi Saudari Retno Indrawati di alamat email retno.indrawati@bpsgo.id. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan ke MC. Silakan Saudari Sasya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kiranya pujian yang akan kita nyanyikan ini menjadi doa sekaligus komitmen kerinduan kita untuk terus datang kepada Tuhan dan membangun relasi kita melalui disiplin rohani kita. Setelah pujian ini, kami mengundang Bapak Pendeta Samuel Akihari untuk menutup kita di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari bersama-sama kita naikkan pujian menikmati kasih. Saat
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan kita mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita mulai. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan doa BPS pada hari ini. Kami ada dari mana-mana tempat. Kami bersekutu dengan memanfaatkan platform Zoom. Dan terima kasih bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit kami masih bisa berjumpa. Dan kami belajar untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Pada siang hari ini kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk menumbuh kembangkan disiplin rohani kami di dalam perjalanan hidup. Supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan beriman. Kami tidak mudah tergoda dengan situasi dan kondisi. Kami tidak mudah patah arang di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dalam mana kami menjalankan disiplin rohani kami semakin mengecilkan diri kami dan membiarkan Tuhan semakin besar, supaya Tuhan yang berkuasa atas seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini menyerahkan beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk Indonesia yang sedang bergumul dengan berbagai tantangan, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong pemerintah dalam seluruh penanganan COVID. Kami bersyukur untuk segala proses yang membaik dari waktu ke waktu. Namun Tuhan juga kiranya menolong kami dengan hikmat-Mu supaya sebagai warga masyarakat kami juga boleh terus menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup kami, menjaga diri dan juga orang lain. Kami tidak terlena dengan hal-hal yang terasa sudah aman, tapi kami boleh terus menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kami satu terhadap yang lain. Doa kami bagi Presiden Joko Widodo, dengan seluruh staf dan jajaran, Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya untuk membawa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, agar kepemimpinan ini boleh terus membawa kebaikan. Dan biarlah pada akhirnya Indonesia boleh menjadi bangsa yang luar biasa, karena kami semua bahu-membahu untuk membawa yang terbaik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kondisi kehidupan kami beberapa waktu terakhir, di mana cuaca ekstrim kami alami dan kami hadapi, angin kencang, hujan yang kadang-kala membawa tantangan tersendiri bagi beberapa masyarakat. Tuhan memberkati juga agar segala sesuatu yang kami hadapi ini boleh membuat kami semakin bijak dan berhikmat untuk merespon hal-hal yang dapat kami kerjakan ke depan. Kami berdoa menyerahkan BPS secara khusus, doa kami bagi kepala BPS dan seluruh jajaran pimpinan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan mengaruniakan mereka hikmat untuk memimpin dan juga memberikan mereka kesehatan dalam tugas-tugas pengabdiannya. Dan biarlah kehadiran BPS juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini dengan membawa data-data terbaik untuk menjadi analisis terbaik, menghasilkan analisis terbaik juga dalam rangka mencari solusi bagi berbagai tantangan dan kesulitan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua, bagi seluruh keluarga besar Persekutuan Doa BPS, bagi Bapak Ibu yang sudah purna bakti dan juga bagi mahasiswa Politeknik STIS. Tuhan memberkati mereka semua agar kesehatan yang Tuhan anugerahkan dan perlindungan Tuhan mau menolong kami untuk terus melanjutkan hidup ke depan. Kami semua yang ada di ruang Zoom ini juga kiranya Tuhan berkati dan Tuhan topang di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang mungkin masih terus kami gumuli. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Mengenal. Ajar kami untuk belajar mengenal waktu Tuhan dengan baik, supaya kami menantinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang bergumul, yang sedang dalam masa-masa isoman, karena terpapar COVID atau sedang dirawat. Kasih karunia Tuhan hadir atas mereka, dan kiranya Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, dan Tuhan pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu, untuk membawa kebaikan dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Doa kami bagi rekan-rekan yang berulang tahun sepanjang pekan ini, Tuhan memberkati mereka satu persatu, agar usia bertambah membuat mereka semakin mencintai Tuhan, dan hidup mereka boleh sungguh menjadi berkat. Kami pun bersyukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam persekutuan kami. Biarlah kerelaan memberi menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan ini ke depan, dan semuanya boleh digunakan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami bawa semuanya di dalam satu keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak-Mu, dan Tuhan menopang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mohon biarlah kasih karunia dan anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus,
menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga buat Bu Andriani yang sudah menghubungi. Iya Pak. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Pak Sama-sama, Samuel. Bapak Terima kasih Ibu. Pak Pendeta atas pelayanannya. Sama-sama. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan sesi dokumentasi dulu. Kita mau foto dulu. Kepada Bapak Ibu pengurus, kami persilahkan. Semua dimohon untuk open kamera dulu ya Bapak Ibu. Oke. Saya akan pimpin untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Sampai bertemu di ibadah PDBPS minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.